blok aku ya tadi? Hah? Kamu blok aku ya tadi? Aku nggak pernah blok siapa-siapa, Kak. Emang HP akunya aja. Karena kan HP aku ini kan HP dari UK. Ini pun juga bekas Antonio. Dan ini HP-nya ada pajaknya. HP-nya juga rusak. Mati sendiri kemarin, Kak. Baru aktif lagi. Kok tadi aku chat pakai nomor lain masih bisa di chat? Masih bisa di-chat. Iya. Ya kan aku udah bilang baru aktif lagi, Kak. Hari Iya. ini. Enggak, tadi jam yang sama aku coba chat pakai WA lain tuh checklist 2, WA aku yang ini checklist 1. Masa? Aku Iya. nggak ngeblok kakak kok. Terus Aku jadinya nggak pernah ngeblok kakak. kamu mau refund kapan? Kamu kan habisin uang ATM yang imitasi ke kamu nih. Kamu bilang udah habis selama 1 bulan ya, puluhan juta. Kemana duitnya sayang? Sekarang mintanya. Duit endorse itu kemana? Ya kalau dia mau menghancurkan dirinya sendiri ya itu kan resiko dia, udah bukan tanggung jawab gue lagi gitu. Kalau dia memang menghargai dirinya sebagai anak perempuan yang memang masih di bawah umur, sepantasnya seperti apa ya dia yang lebih tahu. Kalau gue sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dari jauh, semoga anak gue selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus. Mungkin kita tidak selesai pemilu lah kali ya supaya tenang gitu ya. Ya, mungkin begitu ya. Atau 1-2 bulan gitu ya, kita lakukan. Karena apa? Ada orang berpendapat bahwa kasus ini kenapa nggak langsung PK aja, kenapa harus lapor pidana kan gitu kan? Karena sebenarnya bukti itu kan cukup untuk PK-nya kan gitu. Tetapi kita ingin lebih gitu loh. Jadi tadi kalau kamu tanya berapa lama, ukuran saya sih mungkin 1-2 bulan lagi lah. Ya sampai karena bukti-bukti yang kita dapatkan itu kita harapkan 1-2 bulan ini kita sudah dapat gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Saya nggak mau tahu tuh siapa pengacaranya. Tapi menurut hemat saya sebagai lawyer ya, pengacara harus equal, pengacara harus adil, pengacara boleh membela kliennya, tapi yang dibela adalah hak-haknya, bukan pidananya yang kalau betul-betul terjadi kita bela juga. Enggak, tetap etika prosedur hukum itu berlaku. Katakanlah benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Hak-hak daripada kliennya itu yang kita perjuangkan, apa haknya. Tapi bukan status hukumnya. Kalau dia sudah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, contohnya melakukan masa kita bela dia bilang bahwa dia tidak padahal sudah ini bukan seorang pengacara yang benar. Pengacara harus netral, harus melihat dari sisi nurani juga, harus bisa juga melihat dari sisi kemanusiaan, harus juga bisa melihat dari sisi hak-hak daripada orang lain. Jangan tabrak hak orang lain hanya kepentingan daripada kita dengan klien. Ini nggak benar, siapapun pengacaranya. Menurut hemat saya seperti itu. Jadi wajar saja kalau dunia khususnya para wanita ya, atau ibu-ibu mencermati masalah ini ribut semua, ya wajar-wajar saja. Seperti itu. Apapun status daripada si wanita yang namanya Ami BMG ini, lo nggak boleh dong. Itu kan hak dia. Salahnya di mana? Apakah dia pernah melakukan kekerasan terhadap si Aden Wong? Terus apa dasarnya Aden Wong mengambil semua anak-anaknya? Pelajaran juga buat ibu-ibu. Supaya apabila ibu-ibu itu melihat peristiwa ini, adalah hati nurani. Ya. Kalau seandainya anak saya diambil orang lain, bagaimana perasaan? Nah, harus berpikir begitu. Namanya juga seorang ibu ya. Mungkin yang bersangkutan belum seorang ibu, tapi kan dia juga punya adik. Kalau adiknya diambil orang lain, gimana kira-kira? Dengan melawan hak. Ini pelajaran buat kita semua. Jadi saya kembali kepada posisi yang dikatakan tadi, bahwa posisikanlah
fungsimu sebagai seorang pengacara. Pengacara yang betul-betul berpihak kepada kebenaran. Berpihak kepada kebenaran, kalaupun klienmu itu meminta untuk kita dampingi, bukan kita membela status hukumnya dia. Jadi pengacara itu diciptakan bukan untuk membela orang yang pengacara itu diciptakan untuk membela orang bermasalah hukum. Jangan mempelintir-pelintir kata, itu ngawur. Jadi kalau kita bicara suatu keadilan, suatu hukum, itu harus equal, harus berimbang. Nggak bisa satu sudut atau satu sisi atau satu angle, nggak bisa. Makanya tadi kalau saya jadi pengacaranya Bu Ami, orang-orang yang merugikan Bu Ami, saya akan kirimkan surat somasi ataupun klarifikasi. Anda akan terbelalak atas fakta kejadian sebenarnya. Tapi kembali lagi, kalau saya ditunjuk jadi kuasa hukum Ami Wong, pihak-pihak yang merugikan Ami Wong, saya akan kejar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.